Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Muhammad Abdul Askar MH yang saya muliakan, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen ilmu pemerintahan. Di sini saya mencoba memberikan penjelasan tentang perencanaan, maksudnya sistem perencanaan pembangunan pemerintah. Bagaimana kita ketahui, dasar hukum perencanaan pembangunan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disingkat dengan SPPN. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk kelancaran pembangunan nasional agar berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, perlu dibuat perencanaan pembangunan nasional. Untuk kita ketahui bersama bahwa perencanaan pembangunan nasional itu dibuat dalam tahun berjalan agar perencanaan untuk pembangunan ke depannya bisa berjalan secara optimal. Pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional itu ada 3 tahap. Pertama, pembangunan nasional jangka pendek atau pembangunan tahunan. Yang kedua, perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu 5 tahun. Dan yang ketiga, perencanaan pembangunan jangka panjang. Perencanaan pembangunan itu disetujui oleh Presiden dan DPR. Maksudnya DPR RI, dan disusun bersama-sama untuk program pembangunan dimaksud. Namun demikian, Presiden dilimpahkan ke Presiden secara pribadi untuk mengelola pembangunan nasional itu karena untuk era reformasi sekarang ini Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan DPR juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi program itu
langsung disusun oleh Presiden. Namun kelemahan dari sistem tersebut menurut pandangan yang kita amati bersama, bahwa apa yang telah direncanakan Presiden tersebut kemungkinan bisa tidak berjalan secara optimal, dikarenakan setiap pimpinan daerah, baik itu wali kota, bupati, gubernur maupun presiden, untuk jangka menengah atau 5 tahun itu tidak bisa secara optimal dikarenakan apa yang telah direncanakan Presiden itu untuk 5 tahun ke depannya lagi sudah dipastikan tidak berjalan karena pergantian presiden. Namun demikian, bagi kita yang di daerah, misalnya ada kunjungan dari anggota DPR RI atau DPRD provinsi, kabupaten, perlu yang disebut dengan reses, perlu kita sampaikan apa-apa yang menjadi aspirasi kita ke anggota DPR agar menjadi catatan bagi mereka apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang maupun yang akan datang, agar apa yang mereka susun bersama dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Dalam perencanaan pembangunan ini, baik daerah maupun provinsi harus berkoordinasi dengan pusat, karena perencanaan itu disusun bersama-sama oleh Presiden dan DPR. Jadi demikian yang bisa saya paparkan. Terlebih kurang saya mohon maaf karena penyampaian video ini hanya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.